Ibungan nak nyapa-nyapa kudai kandek para meraja anak belai deng beradeng kundang kance waan ibungan bibian mamangan di mana saja berada. Semoga pada petang hari ini kita masih dinjok dengan Allah Subhanahu wa taala ke sebuah kesehatan, kesempatan sehingga kita masih pacak nganing ke radio Besma FM yang tercinta ini, nganing ibungan bercelatu, ibungan haning, ibungan Dewi. Pasti setiap hari Sabtu kita ngaji Sanak Kundang Kance memberikan informasi dan pengetahuan tentang adat budaya Besma. Jelanian gitu. Oke. Tema kita pada petang hari ini yaitu peradaban budaya Besma yang religius. Nah, Ibungan Dewi. Jadi kalau kita berbicara tentang peradaban budaya Besma yang religius, berarti sandi zaman dekala budaya Besma ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jelanian itu ibungan. Itulah yang nak kita bahas ini. Jadi semenjak ribuan tahun sebelum Masehi ya, peninggalan-peninggalan megalitikum yang ada di peradaban Besma inilah mencirikan religius. Jadi leluhur di sini bukan di nyembah patung, bukan di nyembah batu, sekali lagi bukan itu. Karena setelah kita teliti dari beberapa pakar arkeologi, pakar sejarah yang gelar lah tanda kutip profesor-profesor ya, bahkan ada yang dari luar negeri, Amerika, Jerman, Australia kan, dan ada juga profesor yang dari kita diwe tanah Besma diwe meneliti megalitik itu dia ciri khasnya dia amedi ngadap ke mata air hidup, dia pasti ngadap ke sumber mata air, jadi menghadap ke sumber kehidupan. Bukan dia ngadap ke matahari itu dinyembah matahari, bukan, tapi dia menyembah yang menciptakan matahari itu. Dia megalitik itu menghadap ke arah mata air, sungai atau air ulu tulong, bukan dia nyembah ulu tulong atau sungai tersebut, bukan, tapi dia menyembah yang telah menciptakan sumber air kehidupan tersebut. Jadi dia mengenal ajaran monoteisme, artinya berkeyakinan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Inilah oleh para arkeolog disebut bahwa leluhur Besma itu telah bertauhid pada zaman prasejarah itu, tapi dia belum mengenal syariat. Syariat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan para penerusnya semenjak Khalifah Ar-Rasyidin kan sahabat Nabi bersama para sahabat-sahabat zuriat beliau tersebut datang ke Nusantara sambil menyiarkan agama, sambil berdagang, ada yang menikah dengan para anak raja-raja Sriwijaya dan beranak pinak di Nusantara. Mereka lah yang menyebarkan agama Islam yang bersyariat itu di Nusantara. Maka oleh itu negara yang paling banyak menyembah agama Islam itu adalah salah satunya lah itu Indonesia kan, karena mereka itu bisa dengan mudah menerima ajaran Islam karena mereka leluhur sejak ribuan tahun yang lalu, leluhur di tanah Besma ini memang telah bertauhid tapi belum bersyariat. Nah, jadi betul kata firman Allah dalam Al-Quran itu bahwa telah aku sempurnakan hari ini agamaku untukmu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, penyempurna dari ajaran-ajaran para Nabi yang terdahulu. Jadi banggalah ibungan jadi salat. Karena sejak ribuan tahun yang lalu pada zaman megalitikum saja ternyata leluhur kita tuh dia sagala buat patung-patung itu kan. Leluhur kita tuh ada pedoman, ada kalau kita di budaya Besma ini misalnya ada tujuan arahan, patokan filosofi hidup kita ini. Dia biasa tercagok bayem buat itu, dan terus dia buat itu bukan untuk disembah, sekali lagi perlu digarisbawahi di dalam tanda kutip, itu untuk merefleksikan kesenian, jiwa kesenian mereka. Makanya dalam ilmu sejarah itu ada zaman dibagi zaman batu itu 3. Zaman batu tua yaitu manusia menggunakan batu-batu itu untuk
keperluan primer, kebutuhan, seperti contohnya kapak Sumatera. Jadi batu kapak Sumatera itu digunakan untuk satu menyalakan api, yang kedua untuk berburu hewan, karena pada zaman batu itu lu mengenal besi deh. Nah, itu disebut zaman batu tua. Dan kapak Sumatera itu adalah salah satu bukti ilmu arkeologi. Nah, setelah zaman batu tua baru masuk ke zaman batu muda, nyala diantaranya contoh megalitik arca batu beribu, itulah masuk zaman batu tua. Jadi kalau berbicara tentang proses bagaimana berkembangnya ajaran Islam, kemudian juga bagaimana leluhur-leluhur dari Besema ini juga menapak tilaskan peradaban itu tidak secara sembarangan, tapi benar-benar ada filosofi kehidupan. Betul. Kemudian juga ada hal-hal yang ditata dengan baik melalui naskah-naskah. Betul. Nah, saat bulan Kancil di mana saya ibadah, kita akan membahas pula naskah kuno yang tertera dalam catatan pada kulit kayu kalas yang disebut dengan Selimur Cahaya. Betul. Nah, isi dari Selimur Cahaya itu apa saja? Kita akan informasikan dan kita akan bersama penjelasan dari Ibu Ngadewi. Selamat Guala, masih bersama Radio Islam FM, radionya jemaah kita.